Manusia itu ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan mujtahid, yang kedua tingkatan muttabi', yang ketiga tingkatan muqallid. Tingkatan yang pertama adalah mujtahid. Orangnya disebut mujtahid. Kerjanya itu disebut ijtihad. Ijtihad itu orang yang berijtihad, badlul juhdi, mengerahkan seluruh tenaganya, bukan tenaga dalam nih, tenaga ilmu. Makanya syarat mujtahid itu yang pertama dia harus hafal Al-Quran. Bukan hanya sekedar hafal, tapi juga harus tahu tentang ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkenaan dengan Al-Quran. Bagaimana ilmu tafsirnya, ilmu balaghahnya, ilmu ma'aninya, ilmu badi'nya, bagaimana tentang kisosul Quran, kisah-kisah yang berkenaan dengan apa? Al-Quran, ilmu tentang nasikh dan mansuh. Mujtahid juga harus paham tentang bahasa Arab, nahunya, sorofnya. Dia juga harus tahu tentang cara bacanya. Begitu juga dia harus tahu tentang hadis, ulumul hadis, dirayatan wa riwayatan. Dari sisi riwayat dan dirayah, tentang sanad-sanad hadis, perawi-perawi hadis. Dia harus tahu tentang hadisnya itu apa? Kedudukannya apakah ahad atau hadis mutawatir? Apakah hadis sahih, hasan atau dhaif? Atau jangan-jangan itu maudhu? Seorang mujtahid itu harus yang memiliki akidah yang benar, akidah yang lurus. Dia harus objektif dalam menyampaikan hukum. Makanya di antara mereka ada yang menghafal 1 juta hadis. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan dalam riwayat hafizah alfi haditsin, bahwa Imam Ahmad itu apa? Hafal 1 juta hadis. Bukan hanya hadis yang pendek-pendek, tapi hadisnya panjang-panjang, ada berlembar-lembar. Bukan hanya tekstual hadis saja, tapi juga bagaimana Imam Ahmad mengetahui tentang sanad-sanadnya, perawi-perawinya sampai kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, masuk kepada muttabi'. Orangnya itu disebut muttabi'. Melakukannya itu disebut ittiba'. Siapa itu muttabi'? Qabulu qawlil qail wa anta ta'rif min aina qalahu. Menerima satu pendapat dan Anda tahu dari mana pendapat itu dasarnya. Kita menerima satu pendapat dan kita tahu dari mana pendapat itu, walaupun kita nggak hafal teks hadisnya. Kenapa? Karena tidak semua orang memiliki kemampuan hafal hadis. Tapi paling tidak kita tahu. Itu kenapa kok kalau sholat baca Fatihah? Karena di dalam Al-Quran apa? Hadis dijelaskan bahwa Rasulullah membaca apa? Al-Fatihah. Jadi ada. Itu yang disebutkan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kul, katakan hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Rasulullah diajarkan, ikutilah sunnahku. Artinya apa? Kita mengikuti Rasulullah SAW, dengan kita mengikuti sunnahnya, kita tahu bagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.